Haleluya, puji Tuhan. Selamat pagi, salam sejahtera buat kita semua. Shalom. Kembali lagi kita bertemu dalam peribadatan kita. Walaupun dengan penuh keterbatasannya kita di rumah kita masing-masing, tapi saya percaya itu tidak menghalangi kita untuk terima berkat Tuhan. Amin. Puji Tuhan, tidak terasa kita boleh kembali. Tuhan izinkan ada di bulan yang kelima di tahun 2020 ya saudara. Kita boleh melihat bagaimana penyertaan Tuhan, bagaimana pertolongan Tuhan, campur tangan Tuhan dalam kehidupan setiap kita. Saya percaya setiap pribadi saudara dan saya boleh menerima kebaikan dan kebaikan Tuhan yang luar biasa. Mari pada pagi hari ini, siapkan hatimu, siapkan hidupmu untuk kita menerima lawatan Tuhan. Kita menerima berkat Tuhan yang heran melalui ibadah kita. Kita boleh dibaharui, kita boleh dipulihkan. Kita boleh dilawat Tuhan. Ada kekuatan baru, ada semangat yang baru yang akan saudara dan saya boleh alami. Mari siapkan hatimu untuk menyembah Tuhan pagi hari ini. Dia Tuhan Yesus yang sangat baik. Dia Tuhan Yesus yang luar biasa. Haleluya. Engkau Tuhan yang baik Yesus. Haleluya. Yesus, Kau sungguh baik. Yesus, nama-Mu indah. Yesus, ku cinta Kau selalu. Ku tinggikan, ku agungkan selamanya. Mari katakan, Engkau sungguh baik Tuhan. Yesus, nama-Mu indah. Yesus, ku cinta Kau selalu. Ku tinggikan, ku agungkan selamanya. Ku mau memuji-Mu, ku selalu puji-Mu. Ku mau menyembah-Mu, ku selalu sembah-Mu. Kau yang layak terima semua pujian, kemuliaan hanya bagi Tuhan. Mari kita mau katakan dengan sepenuh hati kita, Yesus Engkau sungguh baik. Haleluya. Kau sungguh baik. Yesus, nama-Mu indah. Yesus, ku cinta Kau selalu. Ku tinggikan, ku agungkan selamanya. Yesus, Kau sungguh baik. Haleluya. Kau sangat baik Tuhan. Nama-Mu indah. Yesus, ku cinta Kau selalu. Ku tinggikan, ku agungkan selamanya. Ku mau memuji-Mu, ku selalu puji-Mu. Ku mau menyembah-Mu, ku selalu sembah-Mu. Kau yang layak terima semua pujian, kemuliaan hanya. Mari kita bangkit berdiri, kita mau angkat tangan kita. Ku mau memuji-Mu, ku selalu puji-Mu. Ku mau menyembah-Mu, kami mau menyembah-Mu. Haleluya.
penjaga Tuhan yang luar biasa. Kami bersyukur Yesus. Kau Tuhan yang sangat baik. Kau Tuhan yang sangat baik. Layaklah Engkau terima pujian kami. Layaklah Engkau terima hormat dan sembah kami. Kau Yesus Tuhan. Haleluya. Haleluya. Terima kasih. Haleluya. Yesus Tuhan. Kau ajaib. Luar biasa Kau Tuhan. Bernyanyi Hosana bagi Rajaku yang duduk di tahta. Aku muliakan dan kuagungkan. Kau layak disembah. Ku nyanyi Hosana. Ku nyanyi Hosana bagi Rajaku. Bagi Rajaku. Haleluya. Di tahta. Ini pujian pengagungan kami. Aku muliakan dan Haleluya. kuagungkan. Kau layak Mari disembah. nyanyi Hosana. Hosana bagi Rajaku yang duduk di tahta. Aku muliakan dan kuagungkan. Kau layak Kita mau angkat tangan kita. Ku nyanyi Hosana. Haleluya. Bagi Rajaku. bagi Rajaku yang duduk di tahta. Aku muliakan dan kuagungkan. Kau layak Kau disembah. layak disembah. Kau layak disembah. Sekali lagi, Kau layak disembah. Kau layak disembah. Haleluya. Sembah kami hanya bagi Raja kami. Yesus Tuhan. Haleluya. Bagimu pujian, bagimu hormat, bagimu kemuliaan Tuhan. Haleluya. 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 Terima kasih Tuhan. Terima kasih. Kami percaya kuasa-Mu hadir Amin. melawat setiap kami umat-Mu. Haleluya Yesus. Dimanapun umat-umat-Mu berada saat ini di rumah kami masing-masing. Tapi kami percaya hadirat Allah hadir. Haleluya Tuhan. Hadirat Allah nyata. Hadirat Allah mengubahkan dan memulihkan setiap hati kami pagi hari. Terpuji nama-Mu Tuhan. Berkatilah ibadah kami dari permulaan hingga akhirnya. Biarlah segala kepujian, hormat hanya bagi nama Tuhan. Kami mengucap syukur, kami akan memuji dan menyembah Tuhan pagi hari ini. Dalam berkat nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Puji Tuhan, haleluya. Seberapa banyak kita bersuka pagi hari ini. Mari lambaikan tangan kita di tempat kita masing-masing ya. Haleluya. Mari kita salaman dulu kiri kanan ya. Dengan anggota keluarga kita masing-masing kita mau salaman. Satu dengan yang lainnya. Katakan Tuhan baik. Tuhan Yesus baik. Haleluya. Mari pagi hari ini kita mau memuji Tuhan. Kalau kita mau merenungkan kebaikan Tuhan tidak ada habisnya Bapak Ibu ya. Pagi hari ini bersyukurlah kepada Tuhan. Haleluya. Bila ku renungkan kasih Tuhan. Haleluya.
bersukacita bila kita ada di dalam Tuhan. Amin. Puji Tuhan. Terpujilah namamu Tuhan. Mari kita tetap mau memuji Tuhan. Karena kuasanya diberikan bagi saudara dan saya. Haleluya. Terpujilah namamu Tuhan, kuat dan penuh kemuliaan. Satu suara kami nyatakan Kebesaran-Mu. Haleluya. Mari katakan terpujilah namamu. Terpujilah namamu Engkau ajaib Tuhan. ajaib dan penuh keagungan. Satu hati Kami nyatakan kerajaanmu kekal selamanya. Engkaulah Raja atas dunia, yang menghancurkan kutub dan membebaskan jiwa. Kami bersorak bertepuk tangan, Tuhan berjaya dan meminta untuk kabarnya. Haleluya. Engkau Tuhan yang terpuji. Hebat kuasa-Mu. Haleluya. Mari katakan terpujilah namamu. Terpujilah namamu Tuhan, kuat dan penuh kemuliaan. Satu suara kami nyatakan Kebesaran. Mari terpujilah. terpujilah namamu Tuhan, Engkau ajaib. Penuh kemuliaan. Haleluya. satu hati kami nyatakan Kebesaran-Mu. Aku kekal selamanya. Engkaulah Raja atas dunia, yang menghancurkan kutub dan membebaskan jiwa. Kami bersorak bertepuk tangan, Tuhan berjaya dan meminta untuk ramah. Engkaulah Raja. Raja atas dunia, yang menghancurkan kutub dan membebaskan jiwa. Kami bersorak bertepuk tangan, Tuhan berjaya dan meminta Mari bertepuk tangan. Haleluya. Ya, atas dunia, yang hancurkan kutub dan membebaskan jiwa. Kami bersorak bertepuk tangan, Tuhan berjaya dan meminta. Mari sekali lagi. Sama-sama. Engkaulah Raja. Haleluya. Atas Penguasa sekalian alam. hancurkan kutub dan membebaskan jiwa. Bertepuk tangan, Engkau Tuhan berjaya dan meminta selamanya. Haleluya. Engkau Tuhan penguasa sekalian alam. Haleluya. Engkau Raja yang memerintah atas dunia. Puji Tuhan.
namanya Tuhanku adalah Yesus, menara yang kuat. Haleluya. Puji Tuhan. Mari percaya kepada Tuhan akan kuasanya yang luar biasa. Haleluya. Mari katakan dengan imanmu, namanya Tuhanku. Tuhan menara yang teguh, kota benteng perlindunganku. Dia Allah yang perkasa, yang perkasa, Dia Bapa yang kekal. Gunung batu keselamatanku, Engkau yang termulia di bumi di surga, termasyhur perkasa selamanya. haleluya. Engkau yang berkuasa di dalam segala hal, ada kuasa dalam nama Yesus. Puji Tuhan. Mari bertepuk tangan Bapak Ibu Saudara. Haleluya. Oh, namanya Tuhan menara yang teguh, kota benteng kami kota Tuhan. benteng perlindunganku. Haleluya. Allah yang perkasa, Dia Bapa yang kekal. Batu. Batu keselamatanku, Engkau yang termulia di bumi di surga, termasyhur perkasa selamanya. Engkau yang berkuasa di dalam segala hal, ada kuasa dalam nama Yesus. Engkau yang termulia di bumi di surga, termasyhur perkasa selamanya. Engkau yang berkuasa di dalam segala hal, ada kuasa dalam nama Yesus. Mari katakan nama di atas segala nama. Nama di atas segala nama, Nama yang membebaskanku. nama yang telah membebaskanku. Segala kuasa. Segala kuasa tunduk pada nama itu, Yesus Tuhan segala Tuhan. Nama di atas segala nama. Nama di atas segala nama, Haleluya. nama yang telah membebaskanku. Segala kuasa tunduk. Segala kuasa tunduk pada nama itu, Yesus Tuhan segalanya. Engkau yang termulia di bumi di surga, termasyhur perkasa selamanya. Engkau yang berkuasa di dalam segala hal, ada kuasa dalam nama Yesus. Ada kuasa. Ada kuasa dalam nama Yesus. Sekali lagi ada kuasa. Kuasa dalam nama Yesus. Oh, pujian bagi Tuhan. Haleluya. Haleluya. Puji Tuhan. Haleluya. Ada kuasa di dalam nama Yesus. Amin. Haleluya. Kuasanya masih tetap sama hingga hari ini. Kuasa yang sanggup menolong saudara dan saya. Amin. Percayalah kepada Dia hari-hari ini. Dia nama yang berkuasa di bumi dan di sorga. Haleluya Yesus. Terpujilah namamu Tuhan. Terpujilah namamu. Terpujilah namamu Tuhan. Yesus. Terpuji
terpujilah nama-Mu. Sungguh kami bangga punya Yesus. Engkau Tuhan yang hidup Tuhan. Engkau Tuhan yang berkuasa. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan. Kasih-Mu luar biasa bagi setiap kami umat-umat. Karya-Mu yang luar biasa yang Kau kerjakan bagi setiap kami Tuhan. Terima kasih. Terima kasih Tuhan. Pagi hari ini kami bersyukur untuk karya salib-Mu. Kami bersyukur untuk pengorbanan-Mu Tuhan. Kau beri hidup bagi setiap kami. Terima kasih. Terima kasih. Puji Tuhan. Haleluya. Sejauh timur, sejauh timur dari barat, Engkau membuang dosaku. Puji Tuhan. Tiada Kau pengat lagi pelanggaranku. Jauh ke dalam tubir laut, Kau melemparkan dosaku. Tiada Kau perhitungkan kesalahanku. Betapa besar kasih pengampunan-Mu Tuhan. Tak Kau pandang hina hati yang hancur. Berterima kasih kepada-Mu ya Tuhan. Pengampunan yang Kau beri, pulihkan-Mu. Mari dari awal kita mau angkat pujian ini. Sejauh timur, sejauh timur dari barat, Engkau membuang dosaku. Haleluya. Tiada Kau ingat lagi pelanggaranku. Jauh ke dalam, haleluya. Jauh
bersyukur Tuhan. Haleluya Yesus. Terima kasih. Betapa besar kasih pengampunanmu Tuhan. Tak kau pandang hina hati yang hancur. Ku berterima kasih kepadamu ya Tuhan. Pengampunan yang Kau beri pulihkanku. Sekali lagi, betapa besar kasih-Mu, betapa besar kasih pengampunanmu Tuhan. Haleluya. Kau pandang hina hati yang hancur. Ku berterima kasih kepadamu ya Tuhan. Pengampunan yang Kau beri pulihkanku. Mari katakan pengampunan yang Kau beri. Pengampunan yang Kau beri pulihkanku. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan. Terima kasih untuk karya salib-Mu bagi setiap kami. Terima kasih untuk hidup yang Tuhan boleh beri bagi kami. Ajar kami untuk menghargai, menghormati apa yang Tuhan telah kerjakan bagi setiap kami di salib yang agung tersebut. Terima kasih Tuhan. Terima kasih. Kami bersyukur hanya kepadamu Tuhan kami. Sebentar kami mau terima kebenaran firman-Mu. Firman yang menguatkan setiap kami pagi hari. Berkati hamba-Mu Bapak Gembala, kami akan menyampaikan kebenaran firman-Mu. Urapan Allah atas hamba-Mu, ada atas setiap kami jemaat Tuhan pada pagi hari ini. Terpuji Engkau Bapa Sorga, segala kepujian hanya bagi nama-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami bersyukur. Haleluya. Amin. Selanjutnya saya serahkan kepada Bapak Gembala. Puji Tuhan, selamat pagi, salam sejahtera buat kita semua Bapak Ibu Saudara yang diberkati Tuhan. Kita jumpa lagi di dalam ibadah online pada hari ini, tepat hari Minggu pertama di bulan Mei ini yang disertai dengan perjamuan kudus. Saya rindukan bahwa Bapak Ibu semua, saudara yang mengikuti ibadah ini benar-benar serius mengikuti ibadah dan kita sama-sama bisa menikmati kuasa Tuhan, kuasa perjamuan ini dan kita kembali diteguhkan, dikuatkan oleh berita firman Tuhan. Saya tidak akan lama-lama berkhotbah, mari sama-sama kita buka Alkitab kita di dalam kitab Ibrani pasal yang ke-12 ayat 14 sampai dengan ayat yang ke-17. Saya membacanya, Bapak Ibu perhatikan ya. Berusahalah hidup damai dengan semua orang dan kejarlah kekudusan.
Sebab tanpa kekudusan tidak seorang pun akan melihat Tuhan. Jagalah supaya jangan ada seorang pun menjauhkan diri dari kasih karunia Allah, agar jangan tumbuh akar yang pahit, yang menimbulkan kerusuhan dan yang mencemarkan banyak orang. Janganlah ada orang yang menjadi cabul atau yang mempunyai nafsu yang rendah seperti Esau yang menjual hak kesulungannya untuk sepiring makanan. Sebab kamu tahu bahwa kemudian ketika ia hendak menerima berkat itu, ia ditolak sebab ia tidak beroleh kesempatan untuk memperbaiki kesalahannya, sekalipun ia mencarinya dengan mencucurkan air mata. Ayat-ayat ini menjadi alarm Bapak Ibu Saudara bagi kita semua yang berkata bahwa kita adalah orang-orang yang beriman kepada Tuhan. Ya, seringkali ungkapan itu, istilah itu dilabelkan kepada orang-orang Kristen bahwa kita orang-orang yang beriman kepada Tuhan. Lah, apa sih sebenarnya makna orang yang beriman kepada Tuhan? Kenapa seringkali kita disebut orang yang beriman? Karena kita mempercayai sesuatu yang belum nampak dan tidak kita lihat, tetapi kita yakin bahwa itu ada. Kita yakin Allah ada meskipun kita tidak pernah melihat Allah. Kita yakin bahwa surga, neraka itu ada sekalipun kita tidak pernah melihat. Kita yakin bahwa Tuhan akan menjawab doa kita, Dia akan mengabulkan permintaan kita sekalipun kita belum melihat wujud apa yang kita doakan itu dengan kasat mata. Lah, itulah sebenarnya secara sederhana pemahaman tentang beriman, yaitu mempercayai sesuatu yang tidak pernah kita lihat dan kita yakin itu ada dan nyata. Lah, kita disebut orang beriman karena kita memang meyakini hal-hal yang seperti itulah. Bapak Ibu Saudara, label status kedudukan kita sebagai orang-orang yang beriman itu harus diteguhkan bukan hanya sebagai sebuah statement, tetapi ada label nyata yang bisa dilihat, bisa dirasakan, bisa dinikmati, menjadi sebuah fakta yang orang lain pun lihat bahwa kita orang-orang yang beriman. Yakobus pernah berkata bahwa iman tanpa perbuatan mati. Artinya bahwa orang-orang yang mengatakan dia beriman kepada Tuhan, tetapi itu tidak kelihatan secara kasat mata melalui perilaku hidupnya, maka status orang yang berkata beriman kepada Tuhan itu menjadi sesuatu yang dapat diragukan dan tidak menjadi sesuatu yang meneguhkan bahwa dia berkata beriman kepada Tuhan. Nah, ayat-ayat ini menjadi rangkaian sebenarnya dari Ibrani pasal yang ke-11, kemudian masuk dalam pasal yang ke-12. Pasal yang 11 kita membaca, kita menemukan catatan tentang tokoh-tokoh iman ya, yang luar biasa itu. Dan kemudian pasal yang ke-12 kita diberikan peneguhan bahwa kita mempunyai banyak saksi iman yang seperti itu, baik itu Abraham, baik itu Musa, baik itu Daud, nabi-nabi yang lain yang luar biasa itu. Dan hendaknya itu menjadi teladan, hendaknya itu menjadi contoh, hendaknya itu menjadi pelajaran berarti supaya kita yang sekarang ini juga disebut orang beriman itu pada akhirnya memperoleh apa yang Tuhan janjikan, mengalami sesuatu yang luar biasa seperti yang dialami oleh para tokoh iman tersebut. Nah, kita mengerti Bapak Ibu Saudara bahwa para tokoh iman itu tidak selamanya dia mengalami perjalanan hidup yang enak dan mulus. Tetapi terkadang mereka alami persoalan, alami tantangan, alami penolakan, alami aniaya. Bahkan di dalam akhir pasal 11 itu ada orang-orang yang karena imannya kepada Tuhan, ketika di dunia pun mereka tidak menerima apa-apa yang dijanjikan Tuhan itu. Tetapi kemudian ditegaskan bahwa pada waktu
waktu dia dipanggil Tuhan dan hidup di dalam kekekalan, mereka menerima kemuliaan janji Tuhan yang luar biasa itu. Dan itu artinya bahwa janji Tuhan yang diberikan kepada orang-orang percaya itu tetap tergenapi, sekalipun mungkin saat kita hidup di dalam dunia ini kita tidak menerimanya. Nah, orang-orang yang disebut tokoh-tokoh iman itu bukan hanya mereka percaya kepada Tuhan, Bapak Ibu Saudara, tetapi mereka masuk di dalam catatan yang luar biasa menjadi teladan itu karena saya memperhatikan apa yang mereka perbuat, apa yang mereka kerjakan, apa yang mereka tunjukkan kepada dunia itu menjadi sesuatu yang luar biasa yang mempengaruhi orang-orang di sekitarnya, sehingga mereka semua layak disebut sebagai tokoh iman. Karena apa? Dunia, orang-orang di sekitarnya memperhatikan mereka dan meneladani iman yang luar biasa inilah. Hari-hari ini kita dituntut tentunya untuk menjadi orang yang beriman, bukan hanya lewat perkataan kita, bukan hanya lewat status yang diberikan oleh Tuhan kepada kita. Seperti minggu lalu saya sampaikan, kamulah bangsa terpilih, imam rajani, bangsa yang kudus, umat kepunyaan Allah, untuk memberitakan perbuatan besar dari Dia. Tetapi ada sesuatu action, sesuatu perbuatan yang kita lakukan yang orang lain mengakui dan kemudian mungkin akan mengangkat jempolnya dan mereka berkata, Anda layak disebut sebagai orang yang beriman kepada Tuhan. Kenapa saya sampaikan seperti itu? Karena tidak sedikit orang yang mengaku ya beriman kepada Tuhan, tetapi justru melecehkan Tuhan. Orang-orang di sekitarnya yang melihat hidupnya tidak terberkati. Orang-orang di sekitarnya yang melihat apa yang dikatakannya, mendengar apa yang diucapkannya, tidak terberkati. Orang-orang di sekitarnya justru meragukan, benarkah orang yang seperti ini disebut orang beriman? Bagaimana mungkin dia sebut orang beriman sementara kelakuannya, hidupnya, perbuatannya, perkataannya tidak menunjukkan bahwa dia punya kualitas seperti yang seharusnya dimiliki oleh orang yang beriman. Nah, itu sebabnya pada pagi ini kita belajar supaya kita bukan hanya diberikan status engkau orang beriman, tetapi apa yang kita buat, apa yang kita kerjakan, apa yang kita lakukan, itu menunjukkan bahwa kita memang benar-benar disebut sebagai orang-orang yang beriman kepada Tuhan. Nah, ketika kita membaca ayat ini, pasal 12 ayat yang ke-14 sampai ayat yang ke-17, saya menemukan ada dua hal utama yang harus ada di dalam kehidupan orang-orang beriman, sehingga perjalanan imannya itu menjadi sempurna. Dan kemudian dia memperoleh apa yang dijanjikan Tuhan. Saya berkali-kali berkhotbah dan sampaikan kepada Bapak Ibu Saudara, jangan sampai kita menjadi orang Kristen yang rugi. Kita menjadi orang Kristen yang sia-sia. Kita menjadi orang Kristen yang tidak menerima apa yang seharusnya menjadi bagian kita. Itu berkali-kali saya sampaikan. Ya, Bapak Ibu sudah capek-capek melayani Tuhan, sudah berkorban, sudah memberikan persembahan, sudah tinggalkan kesenangan duniawi untuk beribadah, melayani. Tetapi pada akhirnya engkau dan saya tidak menerima sesuatu yang kita terima. Dan itu menjadikan kita menjadi orang Kristen yang rugi. Saya ingin bahwa segala jerih payah kita di dalam melayani Tuhan, di dalam mengiring Tuhan, di dalam mengikuti Tuhan, itu tidak menjadi sia-sia. Seperti 1 Korintus 15 ayat 58 dikatakan bahwa segala jerih payahmu tidak sia-sia. Saya katakan amin. Itu kerinduan kita. Dan kalaupun hari ini kita serba dalam kesusahan, kita harus ibadah secara online. Bapak Ibu duduk di rumah dengan harus membayar kuota untuk menyaksikan ibadah, untuk ikut ibadah. Dan kemudian para pelayan Tuhan juga harus bergulat secara ekstra mempersiapkan bagaimana khotbah online, pelayan online ini menjadi berkat. Saya mau bahwa jerih payah kita pun ini tidak menjadi sia-sia. Dan kemudian kita bisa mengangkat tangan, aku bersyukur sebab Tuhan menggenapi janjinya. Dan setiap apa yang dikatakan Tuhan tentang apa yang aku lakukan itu menjadi nyata. Nah, itu sebabnya Bapak Ibu Saudara, mari kita berjuang menjadi orang-orang yang beriman kepada Tuhan. Itu melalui apa yang harus kita lakukan menjadi bagian kita sebagai orang-orang yang beriman kepada Tuhan. Nah, ayat-ayat ini saya melihat bahwa ada dua bagian besar
yang perlu direnungkan ketika kita disebut sebagai orang yang beriman. Yang pertama, bagaimanakah hubungan kita dengan orang-orang yang ada di sekitar kita. Itu menjadi penting. Karena ayat ini berkata, berusahalah hidup damai dengan semua orang. Ayat yang ke-14a. Dan kemudian ayat yang ke-15 bagian B, itu ada kata-kata agar jangan tumbuh akar yang pahit, yang menimbulkan kerusuhan dan yang mencemarkan banyak orang. Nah, dari pernyataan ini sangat jelas bahwa hal-hal tersebut membicarakan kualitas hubungan kita dengan orang lain. Harus berdamai dengan orang lain, jangan ada kepahitan dengan orang lain sehingga kita menimbulkan kerusuhan, tetapi sebaliknya biarlah hidup kita setting menjadi berkat bagi banyak orang. Kita memastikan bahwa tidak ada seorang pun yang tersakiti oleh hidup kita. Kita berdamai, kita mengampuni, kita memberikan sesuatu yang baik. Tidak ada kepahitan di dalam hidup kita sehingga orang lain terberkati dengan hidup ini. Dan ini butuh perjuangan. Ini bukan sesuatu yang gampang. Karena apa? Tidak semua orang itu suka dengan kita. Saya pastikan tidak semua orang suka dengan kita. Saya sebagai gembala, saya bisa memastikan. Dan kalau Bapak Ibu merasa seperti itu, mari kita sama-sama berdoa. Saya bisa pastikan bahwa tidak semua jemaat itu suka dengan gembalanya. Mungkin ada yang suka kesel. Tapi biarlah keselnya cuma kesel sebentar dan kemudian pulih. Amin. Tidak semua bawaan saudara suka dengan saudara. Tidak semua orang di sekitar kita suka dengan kita. Tetapi mari kita berusaha menjadi orang yang disukai orang. Dengan kita tidak sengaja menimbulkan sesuatu yang membuat orang tidak suka dengan kita. Tetapi mari kita bangun hubungan yang baik. Karena orang-orang di sekitar kita lah yang menjadi penilai utama tentang kualitas iman kita. Orang-orang di sekitar kita yang menjadi penilai utama apakah kita ini sebenarnya layak disebut sebagai orang yang beriman atau tidak. Ya, berkali-kali juga saya bilang sama Bapak Ibu Saudara yang paling mengerti kita itu orang yang terdekat. Coba dengarkan komentar istrimu, komentar anakmu. Kalau saya komentar jemaat. Kalau orang di luar sana bisa berkomentar Lukas itu luar biasa. Karena apa? Karena saya beri sesuatu, saya kirim sesuatu. Tetapi orang-orang di sekitar ini yang menjadi lebih penting. Lah, saya ingin membacakan beberapa ayat yang akan kita renungkan pada pagi ini. 1 Yohanes 4 ayat yang ke-20. 1 Yohanes 4 ayat yang ke-20 itu bunyinya demikian. Jikalau seorang berkata, aku mengasihi Allah dan ia membenci saudaranya, maka ia adalah pendusta. Karena barang siapa tidak mengasihi saudara yang dilihatnya, tidak mungkin mengasihi Allah yang tidak dilihatnya. Wujud kita mengasihi Allah itu akan terlihat. Dari mana? Dari mana kita mengasihi saudara kita. Wujud kita mencintai Tuhan akan terlihat, terpancar. Kalau orang mengasihi Tuhan pasti mengasihi orang-orang di sekitarnya. Itu kata firman Tuhan. Ya. 1 Yohanes 3 ayat 14 sampai 18. 1 Yohanes 3 ayat 14 sampai 18. Kita tahu bahwa kita sudah berpindah dari maut ke dalam hidup. Bisa katakan amin, itu luar biasa. Kita sudah pindah dari maut kepada hidup karena pengorbanan Kristus. Itu luar biasa Bapak Ibu Saudara. Dan engkau dan saya memiliki jaminan hidup yang kekal. Tidak lagi di bawah hukuman. Minggu lalu disebut umatnya Tuhan. Milik kepunyaan Allah. Dan itu sesuatu yang luar biasa. Saya ulang. Kita tahu bahwa kita sudah berpindah dari maut ke dalam hidup. Dan karena kita mengasihi saudara kita. Barang siapa tidak mengasihi, ia tetap di dalam maut. Setiap orang yang membenci saudaranya ada seorang pembunuh manusia. Ngeri ya ayat ini. Dan kamu tahu bahwa tidak ada seorang pembunuh yang memiliki hidup yang kekal di dalam dirinya. Demikianlah kita ketahui kasih Kristus, yaitu bahwa ia telah menyerahkan nyawanya untuk kita. Jadi kita pun wajib menyerahkan nyawa kita untuk saudara-saudara kita. Barang siapa mempunyai harta duniawi dan melihat saudara yang menderita kekurangan, tetapi menutup pintu hatinya terhadap saudaranya itu, bagaimanakah kasih Allah
dapat tetap di dalam dirinya. Anak-anakku, marilah kita mengasihi bukan dengan perkataan atau dengan lidah, tetapi dengan perbuatan dan dalam kebenaran. Ayat ini sangat jelas untuk kita renungkan. Kira-kira kita ini orang yang beriman kepada Tuhan atau bukan? Ya, saya sangat bersyukur Bapak Ibu Saudara, melalui bukan coronanya yang membuat saya bersyukur. Ya, memang ini menyedihkan, ya, menyedihkan. Ya, saya juga sedih, saya sudah kangen dengan Bapak Ibu semua. Ya, wajahnya sudah kayak apa, ya. Cuma beberapa orang yang kita bisa ketemu, tidak tahu sampai berapa lama kita akan ketemu lagi dalam ibadah-ibadah seperti biasanya. Kita bercengkrama, kita minum bersama. Ya, kalau Pak Budi nanti jualan mie, kita makan mie bersama. Saya tidak tahu sampai kapan. Itu menyedihkan. Tetapi pada satu sisi saya bersyukur karena apa? Ada banyak hal yang Tuhan ajarkan lewat peristiwa ini. Kita diajar untuk hidup bersih. Kita diajar untuk beriman kepada Tuhan. Kita diajar untuk tidak khawatir dan percaya Tuhan memelihara. Kita diajar untuk saling peduli satu dengan yang lain. Kita diajar untuk menguasai teknologi sehingga kita ibadah dengan cara yang seperti ini. Dan banyak hal yang bisa kita syukuri. Ya, beberapa hari yang lalu saudara, ada saya WA salah satu jemaat, saya ingat dia. Saya tanya sama anaknya, gimana di rumah? Baik-baik Om. Saya tanya gimana persediaan beras, masih adakah? Saya sambil kasih emot ketawa begitu ya. Dia katakan, puji Tuhan Om, masih tercukupkan. Nah, beberapa waktu kemudian dia WA saya, Om saya mau ke gereja nanti. Kenapa? Saya bilang, ini saya ada berkat buat rekan-rekan. Dan kemudian sorenya diantar saudara, ya, diantar sembako buat rekan-rekan. Saya berpikir, saya menilai orang ini perlu dibantu. Ya, karena saya ngerti pekerjaannya, tapi merasa bahwa ada sesuatu yang saya harus buat rekan-rekanku di masa seperti ini. Dan saya sebagai gembala ucapkan terima kasih buat orang-orang yang punya hati seperti ini. Saya beli beras, kemudian saya ngobrol-ngobrol dengan tokonya. Dia katakan sama saya begini, kenapa Pak Lukas? Justru karena corona ini banyak orang kasih sumbangan. Banyak orang kasih beras. Banyak orang berbagi. Kenapa enggak sejak dulu? Saya cuma tersenyum. Dan saya katakan, ya mungkin waktunya ini. Kita untuk belajar memperhatikan karena banyak orang yang kekurangan. Banyak orang yang kehilangan pekerjaan. Banyak orang yang tidak lagi survive keuangannya. Lah Bapak Ibu Saudara, mari kita belajar bahwa kita juga perlu membangun hubungan dengan orang lain. Dan ini menjadi label yang nyata dari status dan kedudukan kita. Sebagai orang yang dikatakan orang yang beriman, itu dilihat bagaimana hubungannya dengan orang lain. Dan ayat ini berkata bahwa ketika kita tidak mengasihi orang yang dilihatnya, kita tidak mungkin mengasihi Allah yang tidak dilihatnya. Karena apa? Orang-orang yang kita lihat itu menjadi praktek nyata. Kepadanya kasih itu kita berikan. Dan ayat ini sungguh luar biasa bahwa kita sudah berpindah dari maut kepada hidup. Hari ini kita memperingati perjamuan kudus. Betapa kasihnya Tuhan yang luar biasa itu mengubah hidup kita. Kita tidak lagi dalam hukuman, tetapi kita dalam anugerah Tuhan. Kita mempunyai kepastian hidup yang kekal di dalam surga yang mulia. Dan itu sebabnya mari ketika kita ada di dunia ini, kita perlu belajar melatih diri kita menjadi orang-orang yang berkualitas sebagai warga kerajaan surga. Dan itu perlu kita latih mulai hari ini. Dan mari kita menyatakan iman kita itu melalui perbuatan kita kepada orang-orang yang di sekitar kita. Tidak ada lagi kebencian, tidak ada lagi dendam. Yang ada adalah damai sejahtera dengan orang-orang di sekitar kita. Tidak ada lagi kepahitan yang menimbulkan kerusuhan, menimbulkan pertentangan. Tetapi yang ada di dalam hidup kita adalah kualitas hidup kerajaan surga.
yang memberkati banyak orang. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, saya perhatikan dari ayat-ayat ini, maka kita perlu memiliki hubungan yang baik dengan Allah. Ayat ini berkata, berusahalah hidup damai dengan semua orang, dan kemudian kejarlah kekudusan. Kekudusan itu berkaitan dengan Tuhan. Tuhan melihat kita benar. Tuhan melihat kita clear. Tuhan melihat kita tidak bercacat celah. Dan kemudian yang ke-15, jagalah supaya jangan seorang pun menjauhkan diri dari kasih karunia Allah. Itu berarti kita ada hubungan dengan Tuhan. Melalui peristiwa ini kan kita banyak diajar untuk berdoa, bersekutu, membangun persekutuan di rumah. Kita jangan jauh dari kasih karunia Tuhan, nempel terus dengan Tuhan. Dengan hidup benar, perkataan kita benar, pikiran kita benar, tindakan kita benar. Dan itu yang Tuhan mau. Karena apa? Ketika Tuhan datang, Dia ingin menemukan gerejanya itu tidak bercacat dan tidak bercela. Memang kita masih hidup di dunia yang terkontaminasi dengan dosa. Memang kita masih hidup di dunia yang kanan kiri sekitar kita mempengaruhi kita untuk berdosa. Tetapi saya yakin ketika engkau dekat dengan Tuhan, engkau dan saya diberikan kemampuan untuk tetap hidup berkenan kepada Tuhan. Bapak Ibu Saudara, hari ini kita perlu belajar. Jangan sampai kita ditolak Tuhan. Jangan sampai kita tidak menerima janji Tuhan. Jangan sampai bagian kita sebagai orang percaya itu terhilang. Saya mau bahwa ketika Tuhan memanggil saya, ketika Tuhan datang, Tuhan berkata, engkau adalah hambaku yang berkenan kepadaku. Masuklah dalam perjamuan yang kudus dan mahkota kemuliaan menjadi bagian dalam hidupmu. Itu yang kita rindukan Bapak Ibu Saudara. Ya, hari-hari ini kita sedang berjuang. Ya, pencobaan, ujian iman, itu harus kita hadapi hari-hari ini. Ya, peristiwa yang sedang terjadi dalam hidupan kita ini mau tidak mau bisa kita katakan ini sebagai ujian iman. Ini menjadi pencobaan yang berat sekali. Nah, bagaimana kita menghadapi hal seperti ini? Mari saya ajak membuka kitab Yakobus. Pasal yang ke-1, ayat yang kedua sampai dengan ayat yang ke-5. Saudara-saudaraku, anggaplah sebagai suatu kebahagiaan apabila kamu jatuh atau berhadapan dengan berbagai-bagai pencobaan. Sebab kamu tahu bahwa ujian terhadap imanmu itu menghasilkan ketekunan. Dan biarlah ketekunan itu memperoleh buah yang matang, supaya kamu menjadi sempurna dan utuh dan tak kekurangan suatu apapun. Tetapi apabila di antara kamu ada yang kekurangan hikmat, hendaklah ia memintanya kepada Allah yang memberikan kepada semua orang dengan murah hati dan dengan tidak membangkit-bangkit. Maka hal itu akan diberikan kepadanya. Apa yang kita butuhkan hari-hari ini dalam perjalanan iman kita yang menghadapi banyak godaan, pencobaan, dan tantangan ujian yang seperti hari-hari ini. Yang pertama, kita harus menganggap itu sebagai suatu kebahagiaan. Artinya jangan hilang sukacita. Nikmati saja. Saya kalau ketemu dengan rekan-rekan hamba Tuhan, dengan jemaat, saya katakan nikmati saja. Semua orang di dunia juga mengalami. Bapak Ibu ngeluh dengan pekerjaan juga tidak akan mengubah pekerjaan itu jadi baik kan. Situasinya memang gitu. Kita ngeluh dengan keuangan, ya kita tetap aja menikmati keuangan yang sulit hari-hari ini. Artinya apa? Kita nikmati, udah. Semua penduduk di dunia, semua masyarakat alami, ya udah. Nikmati saja. Kalau memang Tuhan izinkan kita harus masuk dalam situasi yang sukar hari-hari ini. Jangan sampai itu merenggut sukacita kita. Sehingga ada yang rungsing, ada yang marah-marah, ada yang emosi. Di rumah ditanya istrinya emosi karena apa? Keuangannya tidak stabil. Istri juga emosi, biasanya masak ayam harus masak tempe dan sebagainya. Tetapi biar kita tidak kehilangan sukacita. Tetap nikmati saja. Kalau hari-hari ini kita harus mengalami kesukaran, katakan ya semua orang juga mengalami. Ya sudah kita jalani saja. Maka kita akan kuat.
Tapi kalau sudah merenung terus, kenapa begini, kenapa begitu, waduh saudara, itu akan membebani Bapak Ibu Saudara dan menghilangkan sukacita. Dan saya yakin itu efeknya akan banyak. Hubungan dengan istri terganggu, dengan anak terganggu, dengan Tuhan terganggu. Dan pribadi kita secara kejiwaan pun akan terganggu. Nikmati, ayo jemaat Tuhan. Katakan sama istrimu, suamimu kalau sulit, yuk kita nikmati sajalah. Sampai kapan Tuhan izinkan kita nikmati. Semua penduduk juga nikmati hal seperti itu. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, ayat yang ketiga, sebab kamu tahu bahwa ujian terhadap imanmu itu menghasilkan ketekunan, dan biar ketekunan itu memperoleh buah yang matang supaya kamu menjadi sempurna dan utuh dan tak kekurangan suatu apapun. Anggap ini sebagai pelatihan untuk menyempurnakan iman kita. Menyempurnakan pengharapan kita, menyempurnakan ketekunan kita, menyempurnakan kasih kita. Saya juga banyak belajar dengan peristiwa ini. Saya tanya Tuhan, apa yang harus saya lakukan? Apa yang harus saya buat? Baik kepada jemaat, kepada rekan-rekan hamba Tuhan. Dan ternyata saudara, ada suatu sukacita ketika kita bisa melakukan sesuatu. Nah, kita harus mengerti bahwa kalau Tuhan izinkan sesuatu, proyeknya Allah adalah sesuatu yang baik. Saya katakan amin. Tidak ada sesuatu yang terjadi di dunia ini tanpa menimbulkan kebaikan. Nah, kebaikannya itu apa? Banyak sekali. Seperti tadi saya sebutkan, peristiwa ini ngajari kita banyak hal. Kita diajar untuk berbagi, kita diajar untuk beriman, kita diajar untuk mempedulikan keluarga, kita diajar untuk memberi waktu buat Tuhan. Oh, banyak hal. Dan itu kebaikan-kebaikan. Kita yang maniak kerja, tidak punya waktu untuk keluarga, tidak punya waktu untuk Tuhan. Bahkan hari Minggu pun diembat untuk bekerja. Kita diberi waktu belajar. Dan itu yang saya tahu. Kemudian yang ketiga, yang terakhir. Bagaimana kita menghadapi hidup yang sulit ini sebagai orang beriman. Ayat yang kelima, tetapi apabila di antara kamu kekurangan hikmat, hendaklah ia memintanya kepada Allah. Ada yang sudah pusing? Ada yang sudah mentok pikirannya? Tuhan, saya mau buat apa, saya enggak tahu. Tuhan katakan, apabila kamu sudah kekurangan hikmat, sudah mentok pikiranmu, sudah pusing 7 keliling, minta kepada Tuhan. Dia akan memberikan hikmat dan kekuatan itu. Hari-hari ini kita perlu hidup berhikmat. Mari kita tersungkur di hadapan Tuhan. Mari kita menghadap hadirat-Nya. Mari kita berdoa, Tuhan kuatkan aku. Mari kita minta Tuhan sempurnakan imanku. Tuhan berikan aku hikmat bagaimana mengelola keuangan di masa sukar. Tuhan berikan hikmat bagaimana aku menjalankan bisnis di tengah-tengah kekalutan dunia ini. Dan saudara, saya meyakini ketika engkau dan saya menghadap hadirat Tuhan dengan tulus kita minta anugerah dan hikmat kemuliaan-Nya, maka kuasa hadirat kemuliaan Tuhan itu akan dinyatakan. Dan saya yakin saudara tidak akan dibiarkan Tuhan berjalan seorang diri. Hari ini kita memperingati kematian Tuhan dengan perjamuan kudus. Apa yang dilakukan Tuhan di atas Golgota itu bentuk kasih terbesar. Tidak ada orang yang bisa memberikan hidupnya buat orang lain. Tetapi dia lakukan itu buat kita, saudara. Memindahkan kita dari maut kepada hidup. Kalau anaknya saja diberikan, itu kita pernah berkata, bagaimana mungkin yang lain tidak diberikan bersama-sama dengan dia? Kalau Yesus Kristus saja diberikan buat saudara dan saya, bisakah kita mempunyai keyakinan bersama dengan pemberian Yesus Kristus, yang lain pun mengikuti? Saya sampai hari ini saya tetap percaya dan saya berkata, Tuhan kuatkan saya untuk percaya bahwa Tuhan tetap memelihara. Saya tetap berdoa buat Bapak Ibu Saudara yang di rumah. Kita tidak bisa bertatap muka. Satu yang saya doakan, tidak ada satupun yang mengalami kekurangan iman. Saya berdoa supaya Bapak Ibu tetap kuat, Bapak Ibu tetap pelihara Tuhan, Bapak Ibu tetap diberkati Tuhan, Bapak Ibu tetap memuliakan Tuhan. Dan hari-hari ini mari kita bergandeng tangan. Kita sama-sama beribadah, kita sama-sama berdoa, kita sama-sama minta anugerah Tuhan. Supaya kalau boleh Tuhan, COVID-19 ini berhenti. Kalaupun Tuhan izinkan itu masih berlangsung lama, mari kita berdoa, Tuhan kuatkan kami untuk menjalani semuanya. Berkati kami Tuhan, supaya kami tidak kekurangan dan mampukan kami
yang Engkau berkati ini untuk menjadi berkat bagi banyak orang. Nama Tuhan ditinggikan dan dipermuliakan. Biar renungan pada pagi ini menguatkan kita semua menjadi orang-orang yang beriman kepada Tuhan. Bukan hanya lewat status, tetapi lewat tindakan yang nyata. Tuhan memberkati. Mari Bapak Ibu yang diberkati Tuhan, kita siapkan hati kita untuk masuk dalam perjamuan Tuhan yang kudus. Kita berterima kasih karena kasih Tuhan yang luar biasa. Dia meninggalkan surga yang mulia. Dia menjadikan dirinya hamba. Dia rela mati bagi kita, disalibkan. Dan karena pengorbanan Tuhan itu, Bapak Ibu Saudara dan saya pada hari ini menerima anugerah keselamatan dan berkat-berkat surgawi. Sebabnya mari berikan hatimu untuk menyembah. Katakan, aku bersyukur kepadamu, Engkau baik Tuhan. Haleluya, haleluya, haleluya. Katakan, sejauh timur dari barat, sejauh timur dari barat, Engkau membuang dosaku. Dengan iman kita nyanyikan pujian ini, haleluya. Tiada kau ingat lagi pelanggaranku. Jauh ke dalam tubir laut, kau melemparkan dosaku. Haleluya. Tiada kau perhitungkan kesalahanku. Mari angkat rotimu dan katakan, betapa besarnya kasih-Mu Tuhan. Betapa besar kasih pengampunan-Mu Tuhan. Mari angkat roti dengan tinggi-tinggi, haleluya. Nah, hati yang hancur, ku berterima kasih kepadamu ya Tuhan. Pengampunan yang kau beri, pulihkanku. Sekali katakan, betapa besar kasih pengampunanmu. Betapa besar kasih pengampunanmu Tuhan. Tak kau pandang hina hati yang hancur, ku berterima kasih kepadamu ya Tuhan. Pengampunan yang kau beri, pulihkanku. Haleluya. Dengan iman percaya kita menghadap hadirat Tuhan pada pagi ini. Dengan iman percaya kita terima roti dan anggur ini yang merupakan representatif kehadiran tubuh dan darah Tuhan. Dan kita percaya kuasa perjamuan itu luar biasa, akan memulihkan, menguatkan kita, menyembuhkan kita dan meneguhkan kita. Saya rindu Bapak Ibu memberikan penghormatan yang tinggi terhadap tubuh dan darah Tuhan. Dan mari bersama-sama kita akan masuk dalam perjamuan ini, angkat roti dan kita akan dengarkan kenapa kita melakukan perjamuan ini, dan kita akan baca firman Tuhan.
Mari semua bangkit berdiri, angkat roti dengan ucapan syukur di hadapan Tuhan. Haleluya, haleluya. Sebab pada waktu malam ketika Yesus hendak diserahkan, ia mengadakan perjamuan. Ia mengambil roti, mengucap syukur, memecah-mecahkannya dan membagi-bagikan kepada murid-muridnya. Dan berkata, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu. Perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku. Mari kita makan dengan ucapan syukur di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Mari angkat cawan di hadapan Tuhan. Sesudah itu ia mengambil cawan yang berisi anggur dan berkata, cawan ini adalah cawan perjanjian baru yang dimateraikan oleh darahku. Perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku. Sebab setiap kali kamu makan roti ini dan minum anggur ini, kamu beritahukan kematian Tuhan sampai ia datang. Dengan ucapan syukur kita terima pengorbanan Tuhan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Betapa besar kasih pengampunanmu Tuhan. Mari kita nyatakan itu sebagai bentuk ucapan syukur kita kepadanya. Haleluya. 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 Betapa besar kasih pengampunanmu Tuhan. Tak kau pandang hina hati yang hancur. Ku berterima kasih kepadamu ya Tuhan. Pengampunan yang kau beri, pulihkanku. Dengan sungguh-sungguh kita nyatakan syukur kita. Betapa besar, haleluya, terima kasih Tuhan, ampunanmu Tuhan. Haleluya, tak kau pandang hina hati yang hancur. Menerima kasih kepadamu ya Tuhan. Pengampunan yang kau beri, pulihkanku. Pengampunan yang kau beri, pulihkan kami. Pengampunan yang kau beri, pulihkanku. Haleluya, haleluya, kami bersyukur. Kuasa tubuh dan darahmu menyucikan kami. Kau pulihkan kami siang ini Tuhan. Kau pulihkan kami, kau ampuni kami, kau berkati kami, kuatkan kami Tuhan. Kami bersyukur, Engkau ajaib. Haleluya, haleluya, haleluya. Terima kasih Tuhan,
Mari sembah Dia, sembah. Katakan aku bersyukur kepadamu. Katakan aku berterima kasih Tuhan. Hari ini hidupku dikuatkan. Hari ini aku dipulihkan. Hari ini aku disembuhkan. Haleluya. Haleluya, haleluya, haleluya. Terima kasih Tuhan. Engkau ajaib. Haleluya, haleluya. Terima kasih. Haleluya. Sungguh heran darahnya Yesus. Sungguh heran darahnya Yesus. Kuasa iblis dihancurkan olehnya. Sungguh heran darahnya Yesus. Sungguh heran. Sungguh heran darahnya Yesus. Terima kasih Tuhan. Haleluya. Kuasa iblis dihancurkan olehnya. Sungguh heran darahnya Yesus. Kami mempercayai kedahsyatan kuasa pengorbanan-Mu di atas kayu salib Tuhan. Karena kuasa salib itu, karena tercurah darah-Mu di atas kayu salib, kami terbebas dari kutuk. Kami dibebaskan dari ikatan dosa. Kami diberikan kemenangan atas kuasa kegelapan. Dan tubuh kami yang sakit disembuhkan. Kami diberikan semangat dalam menjalani hidup ini. Sebab di dalam Kau ada pengharapan yang pasti. Tuhan, Hamba berdoa biarlah lewat kuasa perjamuan kudus pada siang ini, setiap kami yang lemah mendapat kekuatan. Kami yang sakit dalam nama Yesus kami sembuh. Kami yang kekurangan, kami yang hidup dalam ketidaknormalan, pada saat siang ini oleh kuasa Tuhan, hidup kami diubahkan yang berarti. Dan nama Tuhan ditinggikan dan dipermuliakan. Bapa, terima kasih, kami bersyukur buat perjamuan ini. Setiap kami diberkati. Dan dengan iman percaya kami terima kuasa salib di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Ya, puji Tuhan. Salam, selamat siang Bapak Ibu semua yang diberkati. Saya menyapa dari tempat ini buat Bapak Ibu semua yang mengikuti ibadah. Menjadi doa dan kerinduan saya semua diberkati oleh Tuhan. Haleluya. Oke, kita akan mengakhiri ibadah ini. Harapan saya Bapak Ibu tetap stay at home, tetap berdoa, tetap beriman, tetap berpengharapan. Sebab hanya Tuhanlah sumber kekuatan kita, ya. Di tengah-tengah situasi yang sulit seperti ini, kita tidak perlu saling menyalahkan, kita tidak perlu saling menghakimi, tetapi yang pasti adalah kita saling introspeksi diri, kita mendekatkan diri kepada Tuhan, dan kita yakin bahwa hidup kita ada di tangan Tuhan yang penuh kuasa. Ya, mari kita akhiri ibadah ini dengan ucapan syukur. Saya undang Bapak Ibu semua bangkit berdiri, dan kita akan nyanyikan pujian Bapa Engkau Baik, Bapa Engkau Baik, ya. Haleluya. Bapa Engkau baik, Bapa Engkau baik, Kau selalu baik kepadaku. Bapa, ku cinta Kau. Sekali lagi katakan Bapa Engkau baik, Bapa Engkau baik, oh, Bapa Engkau baik, Kau selalu baik kepadaku.
Bapa-Ku cintaku. Katakan aku memuji menyembah-Mu Tuhan. Aku memuji-Mu. Haleluya. Aku menyembah-Mu. Ku nyanyi haleluya. Bapa-Ku cintaku. Aku memuji-Mu Bapa. Aku haleluya. Dengan sungguh-sungguh katakan aku sedang memuji Engkau. Aku menyembah-Mu Bapa. Haleluya. Haleluya. Bapa-Ku merasakan kebaikan-Mu sepanjang hidup kami. Bahkan di tengah-tengah situasi yang sulit sekalipun Engkau menyatakan kebaikan dan kemurahan-Mu. Terima kasih Tuhan buat situasi dan kondisi yang sedang Kau izinkan dialami oleh setiap kami dan juga seluruh umat manusia di dunia ini. Dengan peristiwa ini Kau mengajar kami untuk kami hidup di dalam iman. Dengan peristiwa ini Kau mengajar kami untuk kami saling berbagi dan saling mempedulikan. Dengan peristiwa ini Tuhan Kau mengajar kami supaya kami menjadikan keluarga kami jadi keluarga yang beribadah kepada-Mu. Dengan peristiwa ini Kau mengajar kami untuk kami tidak mengandalkan pekerjaan, untuk kami tidak mengandalkan keuangan, untuk kami tidak mengandalkan yang lain, tetapi kami mengandalkan Tuhan. Dengan peristiwa ini Tuhan Kau untuk mengajar kami supaya kami menyisihkan waktu yang tadinya kami tidak peduli dengan ibadah, tidak peduli dengan keluarga, tidak peduli dengan yang lain, tetapi Engkau ubah semuanya. Dan kami bersyukur ada rencana yang baik yang sedang Kau lakukan di tengah-tengah situasi yang sukar seperti sekarang ini. Dan kami bersyukur dan berkata, Bapa Engkau sungguh baik. Kami percaya Tuhan pemeliharaan-Mu sempurna atas kami. Kasih-Mu tidak akan pernah berubah. Engkau tetap Allah kami, Bapa kami yang baik. Sampai hari ini Kau pelihara kami dengan sempurna. Kami percaya besok, lusa dan seterusnya kami akan terus mengalami pemeliharaan Tuhan yang sempurna dan dahsyat. Dari tempat ini hamba berdoa buat seluruh jemaat Tuhan. Dimanapun mereka berada, kemanapun mereka pergi, Tuhan berikan perlindungan-Mu. Di tengah-tengah Tuhan meluasnya wabah COVID-19 ini, mari jagai kami Tuhan, sehingga kami tetap sehat, kami tetap kuat, kami tetap beraktivitas, dan kami tetap bisa melayani Tuhan dan memberkati banyak orang. Sebabnya kami serahkan semuanya kepada-Mu. Segala usaha, segala upaya yang dilakukan oleh pemerintah, oleh orang-orang yang berkompeten dalam bidang ini, mari Kau berkati Tuhan, sehingga wabah ini segera berlalu dan kami boleh banyak belajar ke depannya untuk menjadi orang-orang yang lebih mencintai Tuhan, lebih mengasihi keluarga, lebih mengasihi saudara, dan lebih-lebih lagi hidup kami semakin diberkenan oleh Tuhan. Terima kasih buat ibadah yang diberkati ini. Lewat firman-Mu kami menyadari bahwa ketika kami berkata kami orang yang beriman kepada-Mu, itu bukan hanya di bibir kami, tetapi terlihat dari gaya hidup kami kepada Tuhan. Itu sebabnya hamba berdoa Kau memberkati seluruh jemaat Tuhan. Bapak Ibu saudara-saudaraku dimanapun Kau berada, mari angkat tanganmu dan sekarang terimalah berkat Tuhan. Biar berkat yang dari Allah Bapa, Putra dan Roh Kudus di dalam nama Tuhan Yesus Kristus turun atas hidupmu, menyertai engkau, memberkati engkau mulai hari ini sampai selama-lamanya. Diberkatilah rumah tanggamu, diberkatilah pekerjaanmu, diberkatilah usahamu, diberkatilah pelayananmu, diberkatilah engkau kemanapun kau pergi, sebab Allah mengasihi engkau. Dan terimalah berkat Tuhan itu dengan iman percaya di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya, amin. Puji Tuhan, selamat siang, selamat hari Minggu. Tuhan Yesus memberkati. Haleluya.